Mau itu PC 1 jutaan, 5 jutaan, bahkan puluhan juta, pasti bisa kena yang namanya blue screen. Kalau yang ratusan juta ya kayaknya sama, tapi entahlah karena gue nggak pernah coba. Kalau nggak kena ya alhamdulillah, tapi kalau kena kita harus tahu apa solusinya. Di sini gue mau kasih tahu 3 metode atau 3 cara untuk mengatasi yang namanya BSOD alias Blue Screen Update. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kamu boleh klik tombol like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar tahu ke depan kalau Teknodem update konten baru. Bantu kita 10.000 subscriber. Penyebab blue screen itu beragam ya, mulai dari error di software, sistem, atau program sampai ke hardware yang overheat atau kepanasan dan penyebab-penyebab lainnya. Install ulang sebenarnya bukan solusi, tapi kalau masalahnya adalah karena file sistem yang bermasalah, nah itu bisa jadi salah satu solusinya emang. Gimana kalau penyebab blue screen yang kita alamin bukan itu? Ya, install ulang bakal jadi percuma. Untuk mengenali apa penyebab blue screen yang kita alami, waktu kita ngalamin blue screen, petunjuknya dikasih sama Windows lewat kode BSOD kayak begini. Cuman di Windows 10 udah lebih enak sih, soalnya nggak ditulis lagi kode errornya. Langsung dikasih tahu problemnya berkaitan sama apa. Sementara untuk yang masih pakai Windows 7 ke bawah, bakal panjang kalau gue jelasin satu persatu soal kode errornya. Jadi arti masing-masing kode blue screen itu gue taruh di deskripsi dan kolom komentar yang gue pin. Silahkan pahami sendiri. Jadi sebelum ngikutin cara-cara yang gue kasih tahu, baca dan sesuaikan dulu. Blue screen apa yang kamu alami dan penyebabnya gimana. Maksud gue penyebabnya apa. Kalau lu tiap hari kena blue screen, bisa gue tebak itu karena PC lu masih kentang. Momen paling mantap itu waktu kita lagi ngerjain sesuatu dan udah 90% progresnya. Tiba-tiba blue screen. Dah lah, yuk kita masuk ke cara yang pertama. Kalau udah mengalami blue screen, terpaksa kita harus restart PC atau laptop terlebih dahulu. Silahkan restart dengan tombol PC. Atau biar lebih enak, gue saranin shutdown dulu beberapa detik, terus hidupin lagi. Kalau udah masuk UI-nya Windows 10 di desktop, tekan Start dan ketik Service. Di sini kita cari Windows Error Reporting. Scroll aja ke bawah sampai nemu atau tekan tombol W dan cari di sekitarnya. Kalau udah nemu, klik kanan, pilih Properties. Di sini silakan ubah Startup Type dari manual jadi Disable. Habis itu silakan klik Apply dan OK. Dan setelah itu harusnya udah aman. Kalau penyebab atau kode yang lo alami soal blue screen ada di kesalahan sistem Windows, bukan karena GPU, CPU, atau hardware lain yang bermasalah. Untuk ngedeteksi apakah ada masalah sama sistem yang berjalan di Windows kita, silakan buka CMD dengan di Run Administrator. Ingat, harus di Run Administrator terlebih dahulu. Kalau udah, habis itu ketik perintah sfc /scan now, kayak begini. Kalau misalkan ada masalah, nanti bakal dikasih tahu problemnya apa. Tapi kalau aman sentosa, nggak ada kendala, bakal muncul tulisan begini. Intinya kalau tampilannya kayak begini, nggak ada violation ataupun kesalahan di sistem operasi yang kita pakai. Dan di sini kita udah mengatasi sekaligus mengantisipasi supaya blue screen update nggak balik. Terus cara yang kedua adalah ketika BSOD terjadi karena ada driver yang bermasalah. Kalau kode yang disampaikan lewat blue screen berkaitan dengan driver, silahkan restart Windows dan tunggu sampai masuk desktop. Setelah itu buka komputer manajemen, pilih device manager dan cek apakah ada icon tanda seru di driver atau enggak. Kamu bisa melakukan update driver dengan mengklik nama driver yang ingin diupdate. Klik kanan dan pilih update driver. Terus pilih search automatically alias pencarian dengan update otomatis. Kalau tulisannya begini berarti aman, driver udah up to date. Tapi gue lebih saranin supaya kita melakukan update driver manual lewat situs resmi masing-masing hardware. Kayak misalkan lu pakai GPU Nvidia GTX 1650 Super. Lu bisa download di situs Nvidia atau GPU Radeon 5000 series di situsnya AMD. Blue screen yang berikutnya terkait dengan masalah hardware, di mana ini adalah bagian paling fatal yang nggak terelakkan.
Kalau kodenya buat contoh ya, salah satu kode yang masalahnya berkaitan sama hardware adalah kayak begini, yang bertuliskan pack fall in non-pack area. Maka kemungkinan masalahnya ada di antara RAM, PGA card alias GPU, dan juga prosesor. Untuk tindakan, silahkan bersihkan kuningan RAM terlebih dahulu menggunakan penghapus, lalu colokkan dan coba gunakan Windows lagi. Kalau masih terjadi, cek apakah suhu di GPU dan CPU berjalan normal atau enggak waktu kita gunakan di aktivitas ringan maupun berat. Jika ketika kita nggak membuka software apa-apa tapi suhunya panas banget, bahkan usage sampai 40% ke atas, coba lakukan scanning virus. Karena dari pengalaman gue pribadi, suhu CPU yang tiba-tiba ngelonjak pernah terjadi karena PC gue itu ternyata udah terjangkit virus auto mining cryptocurrency. Bitcoin, bukan Bitcoin juga sih, yang kayak begitulah. Dan cara atau metode terakhir adalah dengan melakukan restore system, dimana kita akan mengembalikan settingan dan juga semuanya ke keadaan sebelum blue screen terjadi atau kita alami. Silahkan ketik recovery di start, klik opsi teratas dan pilih open system restore. Di sini silahkan klik next. Setelah itu akan tampil sebuah data bernama automatic restore point, di mana dengan data ini kita bisa kembali ke pengaturan dan semua set sesuai tanggal yang tertera di sana. Ini konsepnya sama kayak kita kembali ke masa lalu untuk mencegah sesuatu. Skemanya di sini kita bisa merasakan kembali keadaan di mana nggak ada masalah di PC kita yang blue screen tadi. Tapi konsekuensinya adalah file download atau file baru yang kita simpan di penyimpanan kita di pembuatan restore point jadi ikutan hilang juga. Untuk melakukan restore, silahkan klik datanya, tekan tombol next dan tinggal ikuti langkah-langkahnya. Tapi sebelum kita melakukan restore seperti ini, kita terlebih dahulu harus melakukan pengaturan di mana kita bisa menyetel seberapa lama sistem akan menyediakan data recovery otomatis alias restore point. Mau seminggu sekali atau sehari sekali. Dengan membuat restore point, sistem akan menyimpan semua pengaturan seperti registry, system file, software yang terinstall, dan juga driver. Dimana jika kedepannya Windows 10 yang kita gunakan mengalami masalah, maka opsi yang bisa diambil adalah dengan melakukan restore system yang sudah kita buat menggunakan restore point terlebih dahulu tadi. Cara membuatnya lumayan gampang kok. Klik task scheduler di start, klik kanan di task scheduler dan pilih create task. Habis itu silakan masukkan nama yang kamu inginkan dan juga centang bagian run whether the use is login or not sama run with highest privilege. Setelah itu pindah ke tab triggers dan klik tombol new. Di sini kita bisa langsung membuat ataupun mengatur kapan jadwal restore point tersedia, mau sehari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, dan tanggal serta jam dimulainya restore point. Kalau udah ditentuin, pastikan begin the task udah diubah jadi on a schedule. Lanjut, silakan pindah ke tab action dan buat action baru dengan mengklik tombol new. Di bagian kolom action ini ubah ke start a program. Sementara di kolom program per script, silahkan tulis kata PowerShell.x. Di kolom add argument, copy paste script ini. Lu bisa nemuin di deskripsi kok. Kalau udah, silakan tekan tombol OK. Masih belum selesai. Sekarang kita pindah ke tab condition. Di sini silakan hapus semua centang yang ada. Kalau udah, klik OK dan kamu akan diminta untuk memasukkan username dan password akun Windows 10. Silakan diisi. Klik OK dan selesai. Sekarang kamu udah memiliki restore point yang akan diperbarui otomatis setiap beberapa waktu sekali sesuai yang udah kita buat tadi. Segitu aja yang bisa gue bagikan. Kalau misalkan ada koreksi atau tambahan referensi soal pembahasan terkait, silakan tulis di kolom komentar di bawah atau buat yang mau nanya sesuatu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknologi berikutnya.